الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم نية القبول أمام كل سؤال وخير المأمول مبارئا من الغل والفضول أن الله خصوصا لأصحاب هذا الكتاب أن الله يؤلي درجات في الجنة علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوار مسرائهم ونفعنا بالدين والدين الآخرة وأن الله رزقنا والدينا ساتنا مشايخنا ومعلمين أحبابنا المحبوبين وجميع إخواننا الأخواتنا أبنائنا بنات الزوجات الموصون بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن بعلينا ولهذه الجماعة أن الله يوفقنا إياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة ثم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله المحمود في كل لسان والمعبود في كل زمان والمقصود في كل مكان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وصحبه ذوي المجد والعرفان قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تملأ بخزائن الله نورا وتكون لنا ولهذه الجماعة وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وصل وسلم تسليما كثيرا اللهم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم اللهم الهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم كيف نناجيك أرحم الراحمين اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وباب انشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والآباء المحترمين والأمهات المحترمات, segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman, bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan serta para guru, para orang tua kami, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini di bulan Juli kita dapat hadir kembali untuk menjaga istiqomah majelis mujahadah kita melalui kitab Hidayatul Adhkiya, dan sampai kita pada pembahasan berikutnya tapi masih poin zuhud ya. Jadi bulan kemarin kita mulai masuk materi zuhud yang sebelumnya adalah qanaah,
dan sebelumnya lagi adalah taubah. Jadi baru tiga jalan yang ditempuh oleh para ulama, para wali Allah terdahulu di dalam menempuh jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru 3. Nah, hari ini kita masih tentang zuhud tetapi dengan tema yang lain. Kira-kira bisa dikasih tema ini 4 unsur keselamatan dunia, ya. 4 unsur keselamatan dunia pada bait syair berikutnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafadhalana bihi wa bi barakatul maghfir lahum masyayikhil masyayikhin amin. Li salamatid dunya khisalun arba' ghufrun li jahlil qaumi man'uka tajhala wa takuna min saybil unasi ayisa wa li sabi nafsika lil unasi badila. Itu 2 bait syair, ya. Li salamatid dunya, penulis kitab mengatakan li salamatid dunya, untuk keselamatan dunia. Khisalun arba'un, ada 4 perkara. Mudah-mudahan kita semua selamat dari dunia yang menipu. Bisa ghufrun, bisa ghafrun. Ghafrun li jahlil qaumi mana'uka tajhala. Ghufrun, memaafkan. Li jahlil qaumi, untuk kebodohan kaum. Ini nomor 1, ya. Jadi keselamatan dunia ada 4 perkara. Yang pertama adalah memaafkan kebodohan manusia, ya, memaafkan. Bukan sekedar memaklumi, ya. Kalau memaklumi masih standar awal. Tapi kalau memaafkan berarti melapangkan hati kita, gitu. Luar biasa ini. Yang kedua, menauka tajhala. Menauka tajhala. Yang kedua sebaliknya, engkau menghindar diri engkau dari kebodohan, gitu. Jadi yang pertama kita memaafkan kebodohan orang lain, yang kedua jangan sampai kita ikut-ikutan bodoh, gitu. Yang ketiga, wa takuna min saibil unasi ayisa, wa takuna, dan hendaknya kamu ada min saibil unasi, dari pemberian manusia, ayisa, putus asa. Maksudnya nomor 3, jangan berharap pemberian manusia. Sebaliknya yang nomor 4-nya, walisai binafsika, dan untuk pemberian dirimu, lil unasi, kepada manusia, badila, dermakan. Ya, jadi nomor 4-nya keselamatan dunia apa? Kita malah yang berbagi, dermawan. Saya ulangi lagi, keselamatan dunia itu ada 4 perkara. Pertama apa? Memaafkan kebodohan orang lain. Yang kedua, menghindari diri dari kebodohan. Yang ketiga, tidak berharap pemberian orang lain. Yang keempat, mendermakan diri kita untuk orang lain. Wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pertemuan kita sebelumnya qanaah dan zuhud, ya. Ketika kita merasakan ada yang kurang pada dunia kita, biar nggak bingung, pernah saya sampaikan dunia itu apa? 3. Harta, tahta, keluarga. Udah itu aja. Dunia itu sebenarnya 3. Harta, tahta, keluarga. Jangan pakai ditambahin janda, jangan. Itu udah masuk. Maafin ya. Udah masuk ke yang keluarga, gitu. Harta, tahta, keluarga. Ketika kita merasakan ada yang kurang dari dunia kita, maka qanaahlah, begitu. Bait syair yang sebelumnya apa? Waqna, berqanaah. Ya, bersyukur dengan apa yang ada, gitu. Ya. Lalu ketika kita merasa ada, maka kemudian hendaknya kita fal itharu wassakha. Ketika kita merasa ada, maka seharusnya kita ithar, mengutamakan orang lain untuk urusan dunia. Maksudnya kita dermakan. Poin yang keempat tadi, keselamatan dunia.
wasakho, dan juga dermakan, ya, dermawan diri kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada yang menarik nih tentang nomor 1 tadi, memaafkan kebodohan orang lain. Ya. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya, beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, ya Ali, wahai Ali, lisakhi thalathu alamat. Bagi orang dermawan itu ada 3 tanda-tandanya. Orang dermawan 3 tandanya. Kalau ngomongin dermawan, Bapak Ibu pikirannya apa? Harta atau yang lain? Harta. Nabi kita mengatakan kepada Sayyidina Ali, ciri orang berdermawan itu 3 tandanya. Nomor 2, nomor 3, iya, harta. Nomor 2-nya adalah ita'uz zakah, bayar zakat, itu orang dermawan. Yang ketiganya hubbus shadaqat, cinta sedekah. Maksud saya nomor 2, nomor 3, iya, itu ciri dermawan gitu. Pantas gitu ngomongin dermawan pasti berkaitan dengan harta. Tapi yang nomor 1 ini yang rada unik. Nomor 1-nya kata baginda Rasul apa? Al-afu indal maqdirati. Ciri orang dermawan adalah al-afu, memaafkan, indal maqdirah, ketika ada kesanggupan untuk marah gitu. Memaafkan ketika ada kesanggupan untuk marah. Saya mikir, ya Allah, shadaqah Rasulullah SAW, bener dah sabda Rasulullah. Jadi kalau ngomongin dermawan, itu ngomongin hati yang lapang. Yang sebelumnya apa? Qanaah dan zuhud. Qanaah, orang syukur aja ya. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, sekelompok umat Nabi kita Muhammad SAW nanti pada hari kiamat dibangkitkan memiliki sayap-sayap. Fayatiruna min kuburihim, mereka terbang dari kubur-kubur mereka, ilal jinan yasrahuna fiha wa tan'amuna fiha, mereka menuju sorga-sorganya, senang, riang gembira dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dalam sorganya. Apa itu kebiasaan mereka selama di dunia waktu itu? Mereka mengatakan, nahnu radina bil yasir mimma qusima lana, kami ridho dengan yang sedikit dari apa yang sudah dibagikan untuk kami. Itu yang membuat sekelompok umat Nabi Muhammad itu dibangkitkan pada hari kiamat, ada sayapnya menuju sorga dengan cepatnya. Dalam gambaran hadis yang kita bahas itu kan, malaikat penasaran kemudian bertanya, apa kamu melihat sirat? Pertama, apa kamu lihat hisab, ya, perhitungan? Mereka jawab tidak. Apa kamu nyebrang sirat? Kami enggak ngelihat sirat gitu. Pertanyaannya nyebrang tapi jawabannya enggak melihat. Artinya apa? Betapa cepatnya mereka berjalan atau terbang menuju surganya Allah. Apa kalian melihat jahanam? Tidak, kami tidak melihat neraka jahanam. Ya Allah. Itu membuat penasaran malaikat, apa yang sudah kalian lakukan selama di dunia? Ya. Mereka menjawab 2. Pertama, tidak maksiat ketika menyendiri atau ketika sepi. Yang keduanya, kami ridho dengan bagian kami yang sedikit. Itu hati lapang. Lalu kedua, zuhud. Apa zuhud? Zuhud itu banyak orang pengennya. Lawannya raghbah. Kalau raghbah banyak pengenan. Itu yang membuat dunia kita jadi masalah. Benar nggak kira-kira? Dunia ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Dia menjadi apa-apa dan menjadi masalah karena pengenan kita. Ya Allah. Saking pengennya, bentar-bentar kredit, bentar-bentar kredit. Bener? Yang ketawa kenceng paling banyak kreditnya itu. Ya, mudah-mudahan jamaah Nurul Iman dibebaskan dari hutang-hutang. Lah banyak yang hutang. Aminnya kenceng ya. Ada doanya itu ikdi daini wa kulla madyun gitu ya. Ya Allah, lunasi hutang saya dan hutangnya orang-orang yang berhutang. Tuh. Ibu bapak kalau doa jangan buat diri dewek begitu. Ya Allah, lunasi hutang saya dan orang-orang yang berhutang. Ya, jadi makin kuat bobot doanya itu.
Baik, kita lanjutin. Kita lupakan utang-utangnya. Jangan diingat-ingat, lupakan. Dibayar. Ada suara-suara sayup, dibayar. Ya, emang kudu dibayar, ya. Tapi biarkan itu urusan Allah. Urusan bayar, biarkan, serahkan, itu urusan Allah. Tapi awas ngutang lagi. Yang jadi masalah ini kan banyak pengenannya, ya. Belum butuh-butuh bener sama kulkas, gitu. Contoh, belum butuh-butuh amat sama kulkas, tapi kemudian maksain. Jadi kita lagi ngomongin nomor satu nih, ya, memaafkan kebodohan orang, gitu. Tapi kan kita kasih masukan, kalau memang belum butuh-butuh amat, kan pernah saya sampaikan 5 hal. Bapak Ibu kalau mau ngapa-ngapain pegang 5 hal. Pertama, daruroh. Emergensi tidak, darurat tidak, gitu. Darurat sih enggak Ustaz. Atau nomor 2, hajah. Hajatun itu sekunder, ya. Ya butuh saja gitu, sangat butuh. Butuh sih enggak Ustaz. Tapi nomor 3 apa nomor 3? Manfaatun, manfaat. Emergensi, darurat tidak, butuh banget juga tidak, tapi si bermanfaat Ustadz. Lumayan kalau punya kulkas, pulang dari mana-mana gerah, tinggal buka pintunya, adem kan begitu. Nah coba itu. Ya, beli kulkas cuma buat ngadem doang. Ya habis mau ngapain? Naruh buah Ustadz, biar nggak cepet busuk. Alah, kayak sering beli buah aja, buah paling cuma ngandelin dari tahlilan doang. Maaf. Ya. Ya kalau dari tahlilan kan biasanya pisang. Kalau pisang jangan taruh kulkas, ya. Ya kalau buah kan yang paling banyak ustadznya yang nenteng, ya enggak? Ya, ya. Jadi manfaat Ustaz. Nah, sampai 3 ini silakan. Mau ngapa-ngapain sampai 3 ini silakan. Emergensi boleh, ya. Butuh banget, sekunder tuh, ya. Manfaat. Jangan sampai kita pengen sesuatu nomor 4, apalagi nomor 5. Apa nomor 4? Nomor 4-nya zinatun, perhiasan. Ya, mau ngapa-ngapain kagak ada emergensinya, nggak butuh-butuh banget, manfaat juga tidak, gitu. Tapi apa yang dia pengenin sebenarnya adalah zina, perhiasan. Nah ini tinggalin. Apalagi sampai nomor 5. Apa itu 5? Fudul, udah berlebihan. Tuh, ya, udah berlebihan. Ibu-ibu pernah saya tanya ya, mobil Mercy, remnya blong, odong-odong pakem, pilih mana kira-kira? Ya Allah. Udah tahun 2024 masih demen banget naik odong-odong. Harus nah ini namanya saya memaafkan kebodohan. Bu, kalau ditanya begitu Mercy, remnya blong, odong-odong pakem, pilih Mercy, remnya benerin dulu, itu. Bener nggak kira-kira? Ya. Bapak Ibu, kita ngomongin kebodohan orang. Sebenarnya mereka nggak bodoh. Yang ada adalah salah persepsi pada diri kita. Tuh, bebas tuh hati kita, ya, dari menduga orang lain bodoh. Bebas tuh diri kita. Maka kedepankan, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu. Jadi hilang anggapan kita terhadap orang lain itu bodoh. Nggak usah jauh-jauh, baru tadi aja tuh saya naik motor, ya. Itu yang udah sektor 9 tuh, apa namanya, deket salah satu tempat, nggak usah disebutin. Itu ada kayaknya sih aki-aki kayaknya gitu ya, pakai batik, naik sepeda. Ya Allah, ini luar biasa aki-akin, ya, pakai batik naik sepeda. Tapi sepedanya ada di tengah jalan gitu. Di tengah-tengah gitu, walaupun jalan sepi setengah-tengah, tapi kalau sepeda kan pantasnya rada minggir dikit kan, ya, makanya dibikin jalur khusus sepeda kan, ini tengah-tengah gitu. Nah, itu kalau saya nggak tahan-tahan diri,
geblek amat ini aki-aki. Nah gitu. Tapi jangan langsung mikir, ya Allah, ntar saya mau ngomongin materi tentang memaafkan kebodohan orang gitu kan, mikir itu, ya Allah, mungkin dia cari jalan yang lebih halus, kan gitu, ya, iya, jadi Bapak Ibu mau ngapa-ngapain, husnuzon dulu gitu, ya, jangan kepada orang lain yang kita nggak kenal, kepada kawan kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun dia yang kita kenal. Kita berhusnuzon, udah kita kenal, kita husnuzon. Apalagi kepada orang yang belum kita kenal, lebih pantas lagi kita berhusnuzon. Maka bebas hati kita, lapang hati kita. Ini ngomongin yang pertama, dunia kita jadi selamat kalau kita ini nomor satunya mengampuni, memaafkan kesalahan orang atau kebodohan orang. Bagaimana caranya? Ingat dalam pikiran, tidak ada kebodohan pada orang lain. Yang ada adalah salah persepsi pada diri kita, gitu. Salah anggapan pada diri kita. Gitu. Bapak Ibu masih ingat barangkali materi yang saya sampaikan? Allah bisa mengangkat derajat seorang hambanya, orang-orang dewasa yang memiliki karakter-karakter bocah. Jadi kita seringkali mengatakan badan doang lu gede, kelakuan kayak bocah gitu. Umur doang lu banyak, pikiran kayak bocah. Suka begitu kita. Padahal ada beberapa karakter bocah yang kita mesti ikutin. Dengan begitu Allah angkat derajat kita. Allah nyatakan khamsu khisalin, 5 perkara fil atfal pada bocah. Lau kanat fil kibar, ada kata itu ada pada orang dewasa, lakanu auliyaan, niscaya mereka bakal jadi wali-walinya Allah. Jadi kekasih Allah. Apa tuh yang 5-nya? Sudah kita bahas. Nomor 1, sekedar mereview, mudzakarah, ngingetin lagi. Apa karakter bocah? Idza takhasamu tasarau ila sulh. Bocah itu kalau berkelahi cepet baik. Bener nggak kira-kira? Emang kita orang dewasa, ya, beda paham dikit dalam rapat DKM masjid marahan sampai lebaran. Ya Allah, bukan masjid sini, masjid sono tengah laut. Itu karakter bocah tuh. Dari 5 nomor 1-nya tuh ngomongin kita bagaimana kita mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain, kebodohan orang lain. Ya. Ada kurang-kurang paham, ya, beda persepsi, lapangin gitu. Sebab lapang hati itu tadi lagi-lagi diinget-inget ya. Lapang hati dari mana? Dari 2 pertemuan kemarin, qanaah dan zuhud. Sudah bersyukur dengan yang sedikit, kemudian zuhud, nggak banyak pengenan. Itu membuat hati lapang. Sama juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau pernah mengatakan mawasaltu ilallah bi qiyami lailin aw bi siyami naharin. Walakin wasaltu ilallah bitawadhu'i wal karami wa salamati sadr. Kata Tuan Guru, saya tidak bisa nyampe kepada Allah dengan ibadah di malam hari, puasa di siang hari, tetapi aku bisa nyampe kepada Allah dengan tawadhu, kerendahan hati. Syekh Abdul Qadir terkenal. Beliau husnuzon kepada orang lainnya luar biasa. Ketemu sama orang yang lebih tua, apa kata Syekh Abdul Qadir? Oh, dia udah lebih dulu beriman kepada Allah. Saya mah belum apa-apanya. Ketemu dengan yang lebih muda, dia mah masih sedikit dosanya dibandingin saya udah seabrek-abrek. Ketemu dengan anak kecil apalagi. Ketemu dengan orang non muslim, dia sekarang tidak beriman. Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia beriman kepada Allah. Sementara saya sekarang kepada Allah. Siapa tahu nanti saya su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Ya Allah. Maka pantas kalau kemudian beliau terangkat menjadi sultanul aulia. Kan begitu. Penghulunya para wali. Apa tuh? Tadi tawadu wal jud wal karom, ya. Apa dermawan, murah hati, ya. Apa bedanya jud dengan karom? Ini penjelasan guru kita tadi, ya. Alhamdulillah kemarin beliau berkenan mampir ke rumah saya kemarin, ya. Malam apa kemarin, Pak Haji? Malam Sabtu, ya, malam Sabtu. Saya WA juga Ustaz. Malam Sabtu beliau berkenan hadir di rumah saya kemarin, alhamdulillah.
Itu beliau menjelaskan begitu. Apa bedanya jud dengan karom? Jud itu dermawan, karom ya dermawan. Kalau jud itu dermawan setelah diminta, gitu. Kalau diminta bagi langsung. Ya, pengurus DKM ngajak, ayo patungan yuk, ya, bangun madrasah tahfidz, bagi, itu namanya jud, gitu. Tapi tanpa diminta, belum diminta, langsung bagi, itu namanya karom. Tuh. Ya. Nah, ini kalau saya lihat dari wajah-wajahnya Jamaah Nurul Iman, ini orangnya orang-orang karom semua ini. Orang pakai dipinta gitu. Orang pakai dipinta langsung ngasih. Alhamdulillah. Hidup ini indah ya Bu. Indah, lapang hati itu. Nah yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir, wasalamatis sadar. Aku bisa nyampe kepada Allah karena salamatis sadar, kelapangan dada, lapang hati. Ya balik lagi. Yang pertama, memaafkan kebodohan orang. Mana'u kata jahala. Yang kedua, dunia kita selamat, ya kitanya jangan bersikap bodoh gitu. Bersikap bodoh tuh kayak apa? Ya udah jelas lah, yang gampang-gampang ya kita disuruh sholat 5 waktu kagak sholat, ataupun sholat pelentang pentong gitu ya. Disuruh puasa kagak puasa. Itu namanya bersikap bodoh diri kita. Ya. Atau puasa cuman bertahan seminggu kan begitu. Seminggu kedua temannya masih puasa dianeh-anehin. Masih puasa lu, hari gini masih puasa. Lo coba itu. Ramadan masuk minggu kedua, orang puasa dianeh-anehin gitu ya. Naudzubillah. Dah ya, itu nomor satunya memaafkan kebodohan orang. Kita dukung, kita perkuat dengan sabda Rasulullah SAW. La khaira illa fi man yuhibbul mal yasul bihi rahimah wa yuaddi amanatah wa yastaghni bihi an khalqi rabbih. Bapak Ibu, supaya kita tidak mudah mengklaim orang itu bodoh atau kita juga tidak mudah menjadi orang bodoh, maka Ibu pegang ini hadis Nabi. Apa kata baginda Rasul? Tidak ada kebaikan kecuali pada orang yang cinta harta, tapi hartanya dia membuat satu, dia gampang nyambung silaturahim. Tuh, pegang nih bener-bener. Bu, demen sama duit? Normal. Baik. Iya. Pak, Bapak, demen sama wadon? Normal. Kok pertanyaannya beda Ustaz? Ya beda lah ya. Orang yang sono demennya duit, sini demennya normal ya. Kan tadi kita ngomongin dunia itu harta, tahta, keluarga, dalam kurung wadon kan begitu, bagi laki gitu ya. Kalau pengen ada kebaikan pada dunia kita, ada kebaikan pada apa yang kita cintai berupa harta, lalu kemudian membuat kita satu, gampang nyambung silaturahim gitu. Bener gak kira-kira? Paham gak kira-kira? Jangan belum dapat arisan rajin bener ngumpul kongko belum dapat arisan. Tar giliran dapat arisan ngilang. Ada nggak orangnya di sini? Yang mana orangnya? Nggak ada. Ya silahkan. Ya Allah, itu sebelum saya kedatangan guru kemarin malam Sabtu itu, ya saya lebih dulu menghadiri majelis akikah, ya sampai menjelang maghrib itu luar biasa. Di rumah seorang warga yang kayaknya kok ketutup gitu kan, tapi sesungguhnya dia open gitu sama tetangganya. Buktinya apa? Ketika kita datang, ya banyak juga yang hadir selain anak-anak yatim, ya yang disantunin, banyak juga tetangga-tetangga pada datang. Itu kan artinya apa? Harta yang dia punya. Yang satu, membuat dia gampang menyambung silaturahim. Jangan sampai kita jadi orang sombong kan begitu. Punya harta, punya jabatan,
udah susah bener dihubunginnya. Bener gak kira-kira? Ntar giliran kagak ada, baru dah sono mampir, sini mampir. Lah tumben lo, iya mau ngopi gua, lah coba. Nah giliran dapat duit, ngacir sendiri. Ya Allah. Nah, yang keduanya, wa yu'addi amanata, wa yu'addi bi amanata. Orang menjadi ada kebaikan pada harta yang dia punya kalau kemudian dia menjalankan amanat. Amanah itu apa? Ya kita tunaikan, kita punya harta, kita tunaikan amanat harta kita, berbagi kepada sesama, ya. Wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, atau bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kamu sekalian, gitu. Wastaghni bihi an khalqi rabbih. Kemudian yang ketiganya, orang mendapatkan kebaikan pada harta yang dia punya, lalu kemudian apa yang ketiganya? Dia merasa cukup dari bantuan makhluk Allah, karena dia cuma butuh bantuan daripada Allah. Gitu. Ya. Jadi 3 itu dipegang ya. Baru Bapak Ibu merasakan kebaikan pada dunia yang kita punya. Gitu. 1, nyambung silaturahim. 2, ditunaikan amanah hartanya, tunaikan amanah jabatannya, ya kan? Sebelum dapat jabatan aja sama siapa baik kenal. Pas udah dapat jabatan lupa. Na'udzubillah, enggak ada di sini. Yang ketiganya istaghni bi an khalqi rabbi. Dia merasa cukup dari bantuan makhluk Allah. Karena dia cuman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia hanya membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan kesalahan atau kebodohan orang lain. Dan kita yang kedua, jangan jadi orang bodoh. Yang ketiga, tidak berharap pemberian orang lain. Yang ketiga. Sebaliknya nomor 4-nya, justru kita malah berderma kepada orang lain. Ya. Itu membuat hati kita jadi lapang. Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya beliau menceritakan apa yang dialami oleh Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak sekali waktu Bapak Ibu kedatangan tamu. Ya, kedatangan tamu pagi-pagi. Assalamualaikum. Oh, pengemis tamunya. Tamunya pengemis gitu. Minta yas'alu minhu syai'an minat ta'am. Itu pengemis minta sesuatu sedikit saja daripada makanan. Tapi kemudian Abdullah bin Mubarak tidak punya makanan. Saya ingetin dulu Bapak Ibu, Abdullah bin Mubarak ini ulama besar, wali Allah besar, ya. Punya beliau yang menyatakan ketika membahas zuhud, apa kata beliau? Zuhud adalah athiqah billah. Zuhud itu adalah yakin kepada Allah. Itu Ibnu Mubarak mengatakan. Nah, beliau kedatangan tamu pagi hari, tamunya pengemis, minta sesuatu daripada makanan. Beliau nggak punya makanan, kecuali cuman punya 10 butir telur. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak nyuruh pembantunya, pelayan kasih tuh pengemis telur yang kita punya. Tapi Bu, ama pembantunya dikasih cuman 9. Disuruh kasih semua 10, tapi cuma dikasih 9. Sore hari Abdullah bin Mubarak kedatangan orang lagi. Kalau tadi pagi assalamualaikum pengemis. Kalau sore hari assalamualaikum, oh lain. Ya. Lainnya enggak. Ya Allah Bu, Bapak ini ngomongin kebodohan orang tuh. Apa aja kudu pakai ilmu, jangan jadi orang bodoh. Apa aja kudu pakai ilmu. Assalamualaikum aja ada ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya qori, baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya penceramah gitu. Salamnya penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya MC dangdut. Sampai tadi tuh tamunya Abdullah bin Mubarak yang pagi-pagi assalamualaikum. Pengemis pakai ilmu salamnya. Salam pengemis. Coba kalau pengemis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak pengemis begitu? Boro-boro dapat telur, iya. Boro-boro dapat telur, mungkin ditimpuk sama telur.
Jadi ngomongin ilmu baru assalamualaikum aja pakai ilmu gitu ya. Balik lagi ke Abdullah bin Barok. Sore harinya beliau kedatangan tamu lagi, tapi tamunya still yakin assalamualaikum. Wah, ini orang kaya nih. Ternyata apa kata itu tamunya? Hadis silata hud anta. Ini ada bakul, ada isinya, ambil buat kamu. Diterima sama Abdullah bin Mubarak, pulang tamunya, dilihat apa isi bakulnya, ternyata isi bakulnya telur. Dihitung berapa isinya, ternyata jumlahnya 90. Jumlah telurnya 90. Ini Abdullah bin Mubarak, orang besar, yakin kepada Allah, langsung aja itu connect kepada pembantunya. Pelayan, tadi pagi kamu ngasih pengemis telur berapa? 9 Pak. Kenapa 9? Kan ada 10. Satunya buat persiapan kita buka puasa Pak, gitu. 1 buat makan berdua, gitu. Kata Abdul Mubarak, berarti kamu hutang sama saya 10, begitu katanya. Ini bukan berarti Abdullah bin Mubarak ini orang yang tidak qanaah. Bukan berarti dia enggak puas, enggak nerima. Justru dia sedang mengajarkan pembantunya betapa kita harus thiqah billah, yakin, percaya kepada Allah. Nih, punya 10, kasih aja 10. Insya Allah ada gantinya gitu. Disuruh kasih semuanya cuma 9, akhirnya sore harinya cuma datang 90. Maaf ya, bukan cuman, enggak boleh cuman ya. Artinya apa? Di situ ada pembayaran cash, pembayaran tunai langsung dari Allah kepada orang yang yakin. Gitu. Ibu yakin dengan balasan Allah? 3 orang yang jawab. Ibu punya harta, yakin gak balasan ganti yang berlipat dari Allah? Bapak-bapak yakin gak dengan balasan Allah? Udah. Itu kotak amal tadi lewat, yang di kantong jangan pakai kembalian, semuanya aja udah. Oke, kembalian gimana, nggak bisa kembaliin. Yang masih ada sisa-sisa di kantong, ya jangan pulang sebelum itu, keluarin lagi, tinggalin di rumah Allah. Insya Allah. Ya, Ustadz tahu baik, orang saya sisain buat beli nasi uduk ini. Ya, udah nggak usah pakai beli nasi uduk, pulang dulu ambil lagi gitu. Ya. Atau nggak usah beli nasi uduk, gabung aja ntar sarapan, kan di sini ada. Ustadz yakin banget ada, bukan yakin, ngarep. Baik ya, jadi Bapak Ibu sekalian, 4 unsur keselamatan dunia kita. 1, maafin kebodohan orang lain ya. Tadi diinget-inget, sebenarnya nggak ada yang bodoh, yang ada adalah beda persepsi, yang ada adalah salah sangka, begitu ya. Walaupun orang bodoh itu ada 2, kata Al-Khalil Ahmad yang dikutip oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, beliau mengatakan manusia itu dari segi kompetensi ada 4 tipe. Manusia dari kompetensi, dari segi keilmuan ada 4. 1, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri wa huwa alimun fattabi'uh. Orang ada ilmu dan dirinya ngerti ada ilmu, sadar ada ilmu, itu adalah ulama. Tugas kita ikutin mereka. Jadi ulama itu orang yang tahu diri. Dia ngerti, berbagi, kemudian melaksanakan apa yang dia ngerti gitu. Tugas kita suruh ikutin mereka. Yang kedua, ada tipikal manusia itu dari segi kompetensi, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Orang ngerti tapi nggak sadar kalau dirinya ngerti gitu. Maka kemudian nggak menyalahkan ilmunya, ya, nggak mengamalkan ilmunya. Maka katanya wahwa nasin, orang kayak begitu orang lalai. Fadzakiruh, tugas kita ingetin. Ingetin pejabat yang ngerti ilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya, suruh ngingetin, suruh diingetin. Nah yang ketiga dan keempat nih orang bodoh. Tadi nomor 1, nomor 2 orang alim. Nomor 3-nya rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Ada tipikal manusia itu orang kagak nggak ngerti, tapi sadar diri kalau dia kagak ngerti. Itu tuh kita tuh, gitu ya. Kita tuh ada di nomor 3 mudah-mudahan, ya enggak? Kita sadar diri belum ngerti, maka kita masih mau ngaji, gitu. Ya. Tugasnya apa? Wadzalika mustarsyidun. Orang kayak gitu nomor 3, orang sedang mencari petunjuk. Farsyuduh, tugas kita
kasih dia petunjuk, gitu. Ya, bersyukur kita kalau ada orang sadar diri belum ngerti, dia sedang mencari petunjuk, maka kita kasih jalan petunjuk. Yang bahaya nomor 4, rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Udah kagak ngerti ilmu, kagak sadar diri kalau dirinya nggak ngerti ilmu. Wadzalika jahilun murakkabun. Orang kayak begitu orang bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat. Kalau nomor 3 bodoh biasa. Nomor 3 bodoh biasa. Pak, Ronaldo main di mana sekarang? Oh, Ronaldo main di Al Nassr. Nah, itu ngerti namanya. Ya, tapi ada jamaah bodoh. Ronaldo main di mana? Waduh, saya nggak tahu. Saya nggak berarti nama bola. Itu bodoh biasa. Itu bodoh biasa. Pak, tahu nggak Ronaldo main? Oh, Ronaldo. Itu namanya bodoh kuadrat. Ya, alias sotoy. Ya, gitu. Nih, bodoh kuadrat itu sotoy namanya. Ya. Ini rada berat yang nomor 4-nya fajtanibu. Kalau ketemu sama orang bodoh kuadrat, boleh sekali-kali kita tinggalin sementara gitu. Supaya dia mikir gitu. Tapi kalau nomor 3 tadi jangan, nggak boleh kita tinggalin. Kita temenin, ya, kita bimbing, kita kasih petunjuk, ya, dari apa yang sedang dia cari gitu. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Nomor 1, 2 itu tentang kebodohan. Nomor 3, 4 itu tentang pemberian. Kita nggak berharap pemberian orang, sebaliknya kita yang mau berbagi kepada orang lain. Insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehatin badan kita, berkahi keluarga kita, berkahi para guru kita, berkahi para orang tua kita, berkahi jamaah semuanya. Ya, yang ada rizki mudah-mudahan Allah mudahkan untuk senantiasa berbagi rizki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ada mudah-mudahan Allah anugerahkan sifat qanaah, ya, mensyukuri sudah apa yang ada pada dirinya. Sehingga dengan begitu hati kita jadi hati yang lapang, ya, hatinya hati yang tenang. Sehingga kapanpun kita kembali ke hadirat Allah, kita termasuk orang yang nanti pantas mendapatkan panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Radiyatan mardiyah, udkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku, dan masuklah ke dalam golongan hambaku. Jadi nanti sebelum kita dipanggil dengan panggilan jiwa yang tenang, mulai sekarang di awal tahun baru 1446, ayo kita belajar tenangkan diri kita, tenangin, ya, nggak usah gerabak gerubuk, nggak usah banyak pengennya, nggak usah banyak irinya. Nah, banyak iri karena kita senantiasa melihat dan baperan serta kepoan kepada nikmat-nikmat orang lain, sementara pada diri kita nikmat Allah begitu sempurna, kitanya lupa diri, ya. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tarudhu biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafana ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dzunubana ya akram akramin. Allahumma ya daimal fadil ala al bariyah ya basitul adaini bil atiyah ya sahibal mawahib saniyah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi sa'a fi kulli sa'ah. Allahumma jal sayyiatina sayyiat man ahbabta wa la tajal hasanatina hasanan man abghadta. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati
umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farid umat Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Ibrahim wa alihima bi'adadi ma'ani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu waghfir lana wa liwalidina wa li jami' asatidina wa masyayikhina muallimina wa habaibina muhabbin. Allahumma barik lana fi auladina wa waladi auladina wa la tadarrahum wa wafiqna li ta'atika warzuqna birrahum wahfadhum min asdiqai su wa julaisi su wa qaidi su wa adati su wa min su'i kulli su wa min syarri kulli syarr bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik watmun alaina min husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru dam alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala